Nah, berdasarkan definisi yang udah kita kasih tahu ya, yang udah kita bahas, bahwasanya kalau misalnya wahyu itu adalah segala bentuk penyampaian, ya kan, segala bentuk penyampaian dari Allah, ya kan, dari Allah kepada hamba, ya kan, kepada hamba. Maka bisa nggak kita bilang bahwasanya wahyu itu, ya kan, wahyu itu hanya Quran? Oke, wahyu itu hanya Quran. Oke, di sini kita punya ini ya, punya kalimat di sini. Pernyataan ini benar nggak? Statement ini benar nggak? Wahyu itu hanya Quran. Sesuai dengan deskripsi yang udah kita pelajari, bahwasanya wahyu ini adalah segala bentuk penyampaian dari Allah kepada hamba gitu. Segala bentuk penyampaian dari Allah kepada hamba adalah wahyu. Maka bisa nggak kita katakan wahyu itu hanya berupa Al-Quran saja? Benar nggak seperti ini? Ya gimana? Ya enggak. Kenapa? Ya karena kita udah tahu bahwasanya apa? Bahwasanya ya Musa, ya kan? Musa juga dapat wahyu. Kemudian siapa? Isa itu juga dapat wahyu. Caranya Musa apa? Langsung diberikan ya, langsung ya kan, langsung ngomong sama Allah gitu. Isa juga dapat wahyu gitu kan. Terus apakah punyanya Isa, Musa ini juga kita sebut Quran kan? Enggak gitu kan ya. Maka wahyu itu bukan cuma wahyu itu bukan ya kan, bukan hanya Quran saja, tapi ada banyak segala bentuk ya kan. Maka segala bentuk penyampaian ya kan. Segala bentuk penyampaian dari Tuhan atau dari Allah kepada hamba itu kita sebut wahyu. Bahkan hadis ya. Oke, ini kita masuk ke sini sekarang. Hadis ini bisa dikatakan wahyu nggak? Hadis bisa dikatakan wahyu nggak? Hadis Rasulullah nih, Rasulullah nyuruh gini, ya, nyuruh ini, kemudian ngelarang ini. Kemudian kita ini kan cuma hadis ya kan? Ini kan cuma hadis ini cuma dari Rasulullah gitu kan ya, bukan dari Allah langsung. Bisa nggak kita ngomong gitu? Wah, nggak bisa. Kenapa? Ya karena apa? Karena hadis ya wahyu gitu. Kenapa? Karena hadis ya wahyu. Hadis itu wahyu. Oke, hadis itu juga termasuk wahyu. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu nggak mungkin ngomong masalah agama, ya kan? Kecuali apa? Ya kecuali langsung disampaikan dari Allah gitu kan ya. Hanya saja kita nggak lihat gitu. Ya hanya saja kita nggak lihat karena ya kita udah tahu tadi bahwasanya premis pertama kita adalah wahyu, ya kan, tidak harus ya kan, wahyu itu tidak hanya Quran saja, bisa meliputi yang lain. Nah, kemudian ya kan hadis dengan ini tadi, maka hadis bisa juga kita masukkan ke wahyu dong. Kenapa? Ya karena hadis ini ngomongin masalah apa? Ngomongin masalah agama gitu kan ya. Dan agama ini dari mana sih? Dari Rasulullah itu, yang buat Rasulullah apa dari Allah? Ya dari Allah gitu kan ya. Ya ini pasti disampaikan dari Allah kan kepada hambanya. Makanya hadis itu juga termasuk wahyu. Makanya ada ayat ya kan, ada ayat mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, ya kan, wa ma yantiqu anil hawa. Di sini disebutin ya, wa ma yantiqu anil hawa. Bahwasanya Rasulullah itu tidak menuturkan satu kalimat ya kan, tidak menuturkan satu kalimat dengan hawa nafsu beliau gitu, dengan hawa nafsunya Rasulullah. Tetapi apa? Tetapi in huwa, ini dia yang penting nih, in huwa illa apa? Wahyun yuha. Ya, ini dia yang jadi concern kita di sini. In huwa illa wahyun yuha. Ini yang penting di sini. Bahwasanya segala sesuatu ya kan yang dikatakan Rasulullah dalam masalah agama itu apa? Wahyun yuha. Ini perhatikan di sini. Wahyun yuha ya kan, wahyun yuha. Ini yang penting di sini, wahyun yuha. Maksudnya wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah gitu. Jadi masalah agama ya kan, walaupun itu tidak termasuk dalam Quran, itu tetap wahyu yang harus apa? Yang harus kita taati. Misalnya apa? Ya misalnya banyak banget dong. Ya misalnya kita sebutin aja nih, ya kan, ada hadis Jibril. Pernah dengar dong hadis Jibril yang masalah apa? Masalah bahwasanya Jibril datang ya kan kepada Rasulullah. Kemudian Jibril apa? Jibril langsung ngomong masalah mahwa Islam, mahwa iman, ya kan, mahwa ihsan gitu. Apa itu Islam, ya kan? Apa itu iman, ya kan? Apa itu ihsan? Ini sering banget dengar di khotib-khotib gitu. Nah, kemudian kan Rasulullah ngasih tahu Islam itu rukun Islam yang 5, iman itu rukun iman yang 6, 5 sih nyebutinnya. Tapi kalau ihsan itu ya anta budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat, ya kan? Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini Islam, iman, ihsan ini. Kira-kira nih Rasulullah ngasih rincian Islam itu 5, iman itu 6, ihsan itu gini. Itu dari Rasulullah sendiri apa dikasih tahu sama Allah? Iya, nggak mungkin ngarang-ngarang sendiri gitu kan ya, itu ilmu dari Allah gitu. Buktinya apa? Buktinya Jibril apa? Buktinya Jibril apa? Jibril verified gitu. Jibril verified. Oke, sodak tadi ya, Jibril bilangnya apa? Sodak
sodakta gitu. Jadi ketika Jibril ngomong, oh kamu benar gitu, kamu benar. Jibril ini membenarkan perkataannya Rasulullah tentang Islam, iman, ihsan. Kan berarti di verify gitu. Kalaupun ini istilah ini dari Rasulullah langsung gitu kan ya. Ya nggak mungkin dong Jibril verified gitu kan ya. Ya gitu. Kenapa? Ya karena ini adalah wahyu gitu. Rasulullah tahu Islam, iman, ihsan ini langsung disampaikan dari Allah kepada Rasulullah gitu. Ini hadis ya, ini hadis gitu. Ada nggak ini perincian Islam, iman, Islam di Quran? Ya yang rinci Islam tuh gini, iman ini gini. Ya mungkin ada, cuman nggak perinci seperti ini gitu ya. Ini hadis ya yang kita terima masalah itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita mau lihat nih di contoh-contoh gitu hadis ya kan, hadis yang menunjukkan bahwasanya hadis ini memang wahyu gitu. Hadis ini emang wahyu gitu. Jadi ya misalnya apa? Ya misalnya yang menceritakan hadis yang menceritakan tentang wahyu lah, tentang turun wahyu gitu kan. Misalnya ada sahabat kemudian nanya kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah kan, ini sahabat ya. Kemudian dia nanya kepada Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, apa gini-gini. Kemudian Rasulullah nggak tahu. Ini Rasulullah nggak tahu. Kemudian beliau menunggu wahyu. Kemudian tiba-tiba setelah turun wahyu, ya kan, menyampaikanlah hasil dari wahyu ini kepada sahabat atas jawaban masalah yang sahabat tadi tanyakan kepada Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ya kan, jawaban ini ada di Quran nggak ini? Ya enggak. Ini apa yang kita sebutin ini apa? Hadis kan? Ini apa? Jawaban yang dikasih Rasulullah kepada sahabat ini apa yang kita sebut? Hadis kan? Kenapa ya? Karena nggak ada di Quran gitu. Tapi kita sebut itu wahyu nggak? Iya, itu wahyu juga gitu. Itu wahyu juga. Jadi hadis ini juga disebut sebagai wahyu gitu. Jadi apa? Yang pertama, wahyu itu tidak hanya Quran saja, ya kan? Jadi seluruh bentuk penyampaian dari Allah kepada hambanya itu kita sebut adalah wahyu gitu. Jadi hadis ya kan, karena itu adalah penyampaian dari Allah kepada hambanya, kita bisa sebut hadis itu adalah wahyu juga begitu.